sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Langsung berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, mungkin beberapa dari antara kita sudah mulai sekolah nih ya minggu lalu ya. Tapi langsung berharap kita semua tetap semangat, tetap bersuka cita untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Dan langsung pun juga sangat bersuka cita karena bisa boleh bertemu dengan adik-adik sekalian. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, langsung kita semua untuk boleh tenangkan hati, kita siapkan diri kita. Mungkin ada yang lagi main-main HP, coba ditinggalin dulu. Atau ada yang mungkin sedang lagi males-malesan, lagi gak semangat. Ayo ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita siapkan hati kita, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya, sebelumnya kita berdoa ya, minta pimpinan Tuhan bagi setiap kita untuk ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau Tuhan terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah. Kami mau memuji nama Tuhan dan terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh dapat menikmati ibadah kami bersama dengan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang terkasih, kita mau menaikkan satu pujian. Ya, satu pujian yang boleh mengisahkan tentang bahwa Tuhan kita yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita puji dan puja adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, dan tidak ada satupun yang dapat menandingi kebesaran dan kehebatan Tuhan kita. Jadi seharusnya kita harus bangga, kita harus bersyukur karena memiliki Tuhan yang begitu besar. Kita naikkan pujian Allahku besar. Ikuti gerakan Lose ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sungai miliknya, gunung miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Benar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, tiada yang mustahil bagi dirinya. Yuk penuh dengan semangat bersuka cita kita naikkan pujian ini sekali lagi. Allahku besar. Mari bersuka cita bersama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sungai miliknya, gunung miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sungai miliknya, gunung miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, adik-adik yang terkasih, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang besar, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik bagi setiap kita. Dia mengasihi setiap kita. Mari kita mau terus memuji nama Tuhan dengan penuh sukaria. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Masih dengan penuh sukacita, bersukaria bersama, kita naikkan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dengan semangat, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada amin adik-adik bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Ya, mari kita mulai bersukacita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Adik-adik yang terkasih, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh Dia nyatakan itu diwujud nyatakan atau dibuktikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus setiap kita orang-orang yang berdosa. Sehingga kita yang dulunya berdosa boleh menjadi orang-orang yang menjadi milik Tuhan yang sangat istimewa. Untuk itu kita harus berbangga, untuk harus bersuka cita karena kita adalah orang-orang yang istimewa. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan setiap kita. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan
Ya benar adik-adik, karena darah Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita, menebus setiap kita, sehingga kita boleh menjadi anak yang istimewa. Jadi kita harus berbangga, harus bersukacita akan hidup kita. Oke? Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk langsung aja kita semua untuk tenangkan diri kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Sekali lagi. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Saya harap semua ada dalam kondisi yang sehat dan tidak berkekurangan satu apapun. Lasa hari ini akan melanjutkan cerita tentang kisah Rut. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Allah kami yang maha baik, kami bersyukur untuk setiap kondisi yang kami alami. Meskipun kami harus tinggal di rumah, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami, menolong, memberikan berkat berkecukupan kepada kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman mengenai satu tokoh Alkitab, yaitu Rut. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat meneladani apa yang harus kami teladani dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas Rut pasal 1, pasal 2 dan kita hari ini akan sampai kepada pasal 3 dan pasal yang keempat. Mungkin Losaliani terakhir membahas Rut sampai di Rut sebagai pemungut jelai gandum ya. Dan Losa hari ini akan mencoba untuk menceritakan kelanjutannya.
Kalian tentu ingat bahwa kisah Rut ini diawali dari kepergian Elimelek beserta dengan anak dan istrinya untuk meninggalkan Bethlehem, kemudian pergi ke Moab karena terjadi kelaparan di daerah tempat dia tinggal. Singkat cerita, Elimelek kemudian meninggal. Sementara itu, kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Tetapi tak lama kemudian, Mahlon dan Kilion pun meninggal dunia, sehingga di dalam keluarga itu tersisa 3 orang perempuan, yaitu Naomi, Rut, dan Orpa. Kemudian Naomi berencana untuk pulang ke Bethlehem. Orpa mengambil keputusan untuk tetap tinggal di Moab dan tidak ikut bersama-sama dengan Naomi. Berbeda dengan Rut, dia memutuskan untuk ikut bersama-sama dengan Naomi ke Bethlehem. Rut adalah seseorang yang rajin bekerja. Sesampainya di Bethlehem, ia bekerja sebagai pemungut jelai gandum. Bukan suatu kebetulan apabila ladang tempat dia memungut jelai gandum adalah milik Boas, yang merupakan kaum Elimelek. Boas menaruh belas kasihan kepada Rut, hingga tak heran jika dalam sehari Rut mampu mengumpulkan 1 eva jelai gandum atau sekitar 3,6 liter. Adik-adik, begitulah kira-kira ringkasan cerita yang sudah kita dengar mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu yang ketiga. Sebelum kita melanjutkan ke apa yang terjadi dengan Boas dan Rut, kita terlebih dahulu membaca bagian dari firman Tuhan. Kita akan membaca Rut pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Kalian bisa membaca dari Alkitab atau melihat di layar. Telah tersedia di sini tayangannya. Mari kita baca bersama-sama. Rut pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ketika diketahui oleh Naomi bahwa pemilik ladang yang sudah bermurah hati kepada Rut itu adalah Boas dari kaum Elimelek, maka kemudian Naomi meminta kepada Rut untuk melakukan sesuatu, yaitu pergi ke ladang penggirikan di mana Boas beristirahat, meminta kepada Rut untuk tidur di bawah kaki Boas. Rut kemudian pergi ke ladang di mana Boas beristirahat di sana. Dia melakukan tepat seperti apa yang dikatakan Naomi kepadanya. Ketika tengah malam, Boas terbangun. Ia melihat sekelilingnya dan mendapati Rut ada di sana. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Kemudian Rut menjawab, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah kaum yang wajib menebus kami." Lalu kata Boas kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota ini tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku.
itulah kemudian yang terjadi antara Boas dan Rut pada malam itu. Keesokan paginya, Boas menemui orang yang seharusnya menebus harta milik Elimelek. Berbicara panjang lebar dengan dia dan kemudian mengambil keputusan bahwa Boaslah yang akan menebus harta milik Elimelek dan kemudian menikahi Rut. Kesepakatan itu disahkan dengan sang penebus itu memberikan sebelah kasutnya kepada Boas. Itu merupakan tradisi yang berlaku pada saat itu untuk mensahkan sebuah perjanjian. Akhirnya Boas menikahi Rut dan kemudian dari pernikahan tersebut lahirlah Obed. Seperti silsilah yang sudah kita baca pada Rut pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Begitulah adik-adik, kisah Rut ini berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Kemudian apa pelajaran yang kita peroleh dari kisah ini? Yang pertama, mari kita lihat dari Naomi. Kita tahu bahwa Naomi mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Suaminya dan kedua anaknya meninggal di Moab. Dia jatuh menjadi orang yang miskin. Tapi semua itu Tuhan izinkan agar Rut, yang kemudian orang dari Moab yang merupakan bangsa asing, bukan bangsa Israel, bisa menikah dengan Boas. Jika tidak terjadi kematian Elimelek, Mahlon dan Kilion, Rut tidak mungkin pergi dari Moab ke Betlehem. Tapi dengan penderitaan yang dialami oleh Naomi, Rut dikirim oleh Allah menuju ke Betlehem untuk menikah dengan Boas. Dan akhirnya mereka melahirkan seorang anak yang bernama Obed. Dan Obed itu merupakan ayah dari Isai. Isai merupakan ayahnya Daud. Jadi Obed adalah kakeknya Daud. Dan kita tahu bersama-sama bahwa dari Daud lahir juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran apa yang kita dapat dari hal ini, saudara? Apa yang adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak tahu penderitaan yang kita alami saat ini, tetapi kita tahu bahwa semuanya itu atas izin Tuhan. Tidak sedetik pun peristiwa yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan pasti Tuhan Allah kita punya maksud yang tidak kita ketahui sebelumnya. Tuhan pasti punya rencana besar atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan, termasuk penderitaan yang kita alami saat ini. Mungkin kita tidak tahu kenapa kita harus stay di rumah selama berbulan-bulan. Kita sekolah dari rumah, kita belajar dari rumah, bahkan kita sekolah minggu juga dari rumah. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi kita tahu bahwa ini atas izin Tuhan. Dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan punya maksud yang besar untuk hal ini. Itu yang pertama. Kemudian dari Rut, kita akan belajar bahwa Rut adalah orang yang setia. Orpa pergi meninggalkan Naomi, tetapi Rut setia mengikuti Naomi. Itu mungkin kita pelajari di minggu pertama. Rut adalah orang yang rajin bekerja. Kita pelajari pada minggu kedua dan ketiga. Dan saat ini kita lihat ending cerita tadi bahwa Rut adalah seorang anak menantu Naomi yang taat. Dan dari ketaatan itulah dia memperoleh kebahagiaan. Memiliki keluarga yang baru. Dan kemudian dia melahirkan Obed yang merupakan kakek dari Raja Daud. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, adik-adik? Sudahkah kita menjadi anak-anak yang kemudian taat kepada orang tua? Orang tua pasti ketika menyarankan sesuatu, pasti punya maksud yang baik.
Dan kita perlu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mentaati orang tua. Karena kita tahu bahwa orang tua kita pasti punya maksud yang baik. Lose sebagai orang tua juga selalu memberikan nasihat yang baik kepada anak-anak Lose. Pasti tidak ada maksud yang jahat. Itu kira-kira yang bisa kita teladani dari Naomi dan dari Ruth. Semoga kisah ini bisa menguatkan kita melewati masa-masa sulit ini, melewati masa-masa di rumah ini, yang mungkin bosan, mungkin jenuh gitu ya. Dari Ruth juga kita harus belajar bahwa di tengah-tengah masa sulit ini mungkin kita juga kadang-kadang memberontak terhadap orang tua gitu ya. Kita tahu hari ini bahwa kita harus taat kepada orang tua. Demikian sekolah minggu pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, mari kita kembali membaca ayat hafalan yang merupakan ayat hafalan selama 1 bulan. Kita akan baca bersama-sama. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Sekali lagi, Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama satu dalam doa. Allah kami bersyukur untuk hari ini kami belajar dari Naomi dan juga belajar dari Ruth, di mana kami harus taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami alami adalah seizin Tuhan, dan Tuhan punya rencana besar di balik itu semua. Dan juga Tuhan sudah mengajar kami bagaimana kami harus taat kepada orang tua. Biarlah pelajaran kali ini boleh kami taati dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani masa-masa yang sulit di depan kami ya Tuhan. Sertai kami selalu supaya kami menjadi anak-anak yang setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Baik adik-adik, sekolah minggu kita selesai pada hari ini dan langsung mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.